Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di materi pemrograman berorientasi objek yang kedua. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep PBO lainnya, yaitu tentang final class dan abstract method. Abstract method dan juga abstract class. Jadi ada dua ya, final class dan juga final method. Dan ada abstract class, ada juga abstract method. Nah, di video kali ini akan saya jelaskan apa itu final class, final method, abstract class, abstract method, dan cara penggunaannya. Nah, ini adalah materi kelanjutan dari kemarin dari video sebelumnya, yaitu polimorfisme. Nah, sekarang kita lanjut ke final dan abstrak. Nah, sebelum kita coba contohnya, source code-nya, saya menjelaskan tentang final itu apa dulu. Keyword final. Jadi final sama abstract ini adalah keyword yang sudah ada pada Java ya. Nah, jadi keyword final ini digunakan untuk mencegah suatu kelas ataupun metode yang diturunkan atau di overriding atau dijadikan sebuah variabel yang bisa diubah. Nah, jadi metode final ini membuat kelas itu tidak bisa diturunkan dan juga kalau digunakan di metode, jadi metode itu tidak bisa di overriding atau variabel itu tidak bisa diubah. Data variabel itu tidak bisa diubah. Nah, contohnya gini. Ini untuk nama kelas ya. Akses modifiernya kan contohnya kayak apa? Public, protected. Misalnya public final nama kelasnya apa? Nah, jadi kalau sudah menggunakan ini, final, jadi kelasnya ini tidak bisa diturunkan, tidak bisa dijadikan sebagai anak kelas. Nah, terus penggunaan pada metode, akses modifiernya, terus final tipe metodenya apa, terus nama metode. Misalnya public final string tampil, nama metodenya tampil. Nah, maka metode tampil ini tidak bisa di overriding. Atau kalau kita gunakan sebagai variabel, misalnya nih protected final integer angka sama dengan titik. Nah, nilainya ini maka tidak bisa dirubah. Nah, ada keadaan final ini biasanya digunakan dalam keadaan tertentu ya. Kalau tidak metode, kalau kelas kan kita bisa menggunakan private. Metode juga kita bisa menggunakan private. Nah, kalau untuk variabel biasanya ini nggak cuma private. Kalau private kan hanya bisa digunakan di kelas itu sendiri. Kalau ke metode kan berarti metodenya nggak bisa di override, bisa kita private, jadi nggak bisa dipakai. Kelas juga. Nah, kalau ini di variabel biasanya itu digunakan, dia biasanya public karena tipe datanya ini digunakan untuk di kelas selanjutnya atau yang membutuhkan variabel tersebut. Nah, biasanya nilainya tuh konstanta atau tetap. Jadi nilai variabel itu tidak boleh berubah. Nah, contohnya apa? Biasanya kalau di dunia programming yang digunakan tuh biasanya adalah memanggil URL. Nah, jadi URL itu namanya dipanggil di setiap kelas. Nah, itu biasanya menggunakan final. Atau API key. Key-nya itu kan nggak boleh berubah. Nah, biasanya itu menggunakan final. Jadi nilainya tidak bisa dirubah-rubah walaupun dipanggil. Jadi cuma bisa manggil tapi tidak bisa berubah. Nanti kita coba ini ya penggunaannya. Nah, terus kita lanjut ke abstrak class dan abstrak method. Nah, abstrak class adalah
sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi atau tidak bisa dibuat menjadi sebuah objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Nah, jadi abstrak kelas ini dia digunakan sebagai kerangka dasar untuk kelas turunannya. Jadi abstrak kelas ini biasanya dia manggilnya dengan cara di extend. Jadi abstrak kelas ini dia manggil extend. Isinya apa ya? Isinya hanya sebagai metode. Nah, di dalam abstrak kelas umumnya akan memiliki abstrak metode. Jadi dalamnya kelas abstrak itu isinya hanya metode. Nah, metodenya ini nanti dipanggil di anak kelas. Kalau kemarin kan kita memanggilnya di induk kelas. Kita memanggilnya secara manual dari induk kelas ke anak kelas. Metodenya kita bikin manual. Nah, sedangkan di abstrak kelas, metodenya kita bikin di abstrak kelas. Nanti di anak kelas, ketika kita extend, nanti secara otomatis kelas itu akan diturunkan secara otomatis. Jadi metode yang ada di abstrak kelas itu sudah pasti ada di anak kelas. Kalau kemarin kan kita nggak pakai abstrak kelas. Jadi metodenya kita tulis sendiri. Nah, sedangkan di abstrak kelas, kita jika menggunakan abstrak kelas, maka metode yang di abstrak kelas itu pasti diturunkan ke anak kelasnya. Itu pasti akan diimplementasikan. Begitu juga dengan abstrak metode. Abstrak metode ini sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam anak kelas. Nah, maksud saya abstrak metode ya. Kalau abstrak kelas itu harus dipanggil untuk abstrak kelas kan isinya adalah metode. Nah, untuk memanggil metodenya itu harus di-extend. Nah, jadi metodenya itu secara otomatis akan terpanggil di anak kelas. Jadi harus diimplementasikan ulang. Jika salah satunya nggak ada, kemungkinan itu akan error. Nah, abstrak metode ditulis tanpa isi dari metode. Jadi abstrak metode tuh ditulis tanpa isi, jadi hanya metodenya saja. Melainkan hanya signatur saja. Signatur dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya. Jadi isinya hanya nama metode dan parameter. Nah, cara membuatnya ini seperti ini. Abstract void move double x double y dah cukup. Nggak perlu kita kasih tanda kurawal terus isiannya seperti sistem out printer. Nah, itu nggak perlu. Jadi hanya nama metodenya saja dan parameternya. Itu di abstract method. Nih, abstract method digunakan di dalam inheritance. Nah, jadi abstract method ini itu digunakan pada inheritance karena diwariskan. Yang memaksakan metode tersebut harus diturunkan ke anak kelasnya. Yang diambil dari abstract class. Nah, abstract class itu digunakan untuk membuat struktur logika penurunan di dalam pemrograman objek. Jadi sebelum kita membuat aplikasi menggunakan konsep PBO, maka kita harus tahu dulu kerangka dasarnya. Metodenya apa aja yang diperlukan, variabelnya apa aja. Nah, itulah fungsi dari abstract class. Nah, Java juga memiliki aturan dalam penggunaan metode abstrak dan kelas abstrak. Nah, kelas yang di dalamnya terdapat kelas abstrak harus dideklarasikan sebagai abstrak kelas. Nah, jika kita ingin menggunakan abstrak method, maka kelasnya harus ada abstraknya. Jadi, nanti saya jelaskan ya gimana cara penggunaannya. Terus, abstrak kelas tidak dapat diinstansi, jadi tidak bisa diturunkan, dijadikan sebagai objek. Abstrak kelas tidak dapat diinstansi menjadikan objek dari kelas abstrak. Nah, itu juga nggak bisa.
Tetapi kita dapat mendeklarasikan suatu variabel yang bertipe abstrak kelas dan instansi dari variabel tersebut yang bertipe kelas turunan dari abstrak kelas tersebut dengan teknik polimorfisme. Nah, jadi kita bisa manggil abstrak kelasnya, terus nama variabel new anak kelasnya, bukan kelas abstraknya. Sama kayak polimorfisme kemarin. Jadi kita menggunakan teknik polimorfisme. Nah, sebuah kelas dapat dideklarasikan sebagai abstrak kelas meskipun kelas tersebut tidak memiliki abstrak method. Nah, kelas abstrak bisa kita deklarasikan sebagai kelas abstrak walaupun tidak ada abstrak metodnya. Tetapi abstrak method bisa dideklarasikan kalau kelasnya juga harus abstrak. Jadi abstrak method nggak bisa kelasnya kelas biasa, harus abstrak kelas juga. Nah, abstrak method tidak boleh mempunyai body method, demikian juga sebaliknya. Bahwa metode yang ditulis body methodnya maka harus dideklarasikan sebagai abstrak method. Nah, ini ada contoh source code-nya ya. Nanti sambil saya jelaskan. Nah, ini ada kelas abstraknya. Ini anak kelasnya. Jadi abstrak kelas ini nanti kita jadikan sebagai induk kelas. Nah, sekarang ayo kita coba. Kita buat project baru. Nah, kita kasih namanya, kelasnya adalah kelas laptop. Nih, kelas laptop sudah kita buat. Kita lihat aturannya. Kelas yang di dalamnya terdapat abstrak method harus dideklarasikan sebagai abstrak kelas. Nah, contohnya gimana? Nih, kita mau bikin abstrak method nih. Sekarang kita bikin variabelnya dulu, atribut kelasnya. Nah, ini kan kita mau bikin abstrak method. Jadi kan abstrak method, kalau jika kita ingin mendeklarasikan abstrak method, maka kelasnya juga harus abstrak. Nah, ini kan belum ada kelas abstraknya nih, masih kelas biasa. Kita coba bikin kelas, kita bikin metode abstraknya. Nah, terjadi error kan? Karena kelasnya adalah tidak abstrak. Sedangkan metodenya abstrak. Persyaratannya adalah kelas yang di dalamnya terdapat abstrak method harus dideklarasikan sebagai abstrak kelas. Nah, sedangkan ini belum abstrak kelas. Maka harus kita deklarasikan sebagai abstrak kelas. Untuk menentukan bahwa ini kelas abstrak, tinggal kita tambahkan abstraknya di sini. Public abstrak class laptop. Nah, tapi di kelas abstrak kita bisa membuat metode biasa seperti ini tanpa ada abstrak. Nah, kalau membuatnya metode biasa, maka kita harus menggunakan tutup kurawal seperti ini. Di sini kan aturannya adalah abstrak method tidak boleh mempunyai body method. Nah, ini kan namanya adalah body method. Nah, kalau abstrak biasa harus menggunakan body method. Abstrak biasa. Kalau metode biasa harus menggunakan body method. Sedangkan kelas abstrak kalau menggunakan metode abstrak
itu tidak boleh menggunakan body method. Jadi cukup nama metodenya dan nama parameternya. Nah, langsung titik koma. Jadi aturannya seperti itu. Nah, ada merek dan pemilik. Berarti ada set merek, ada get merek, ada set pemilik, dan get pemilik. Nah, ini tambahan. Ada tampil, hapus, dan hidupkan laptop. Oke, ini contoh dari metode biasa. Jadi dalam abstrak class itu ada abstrak method dan juga metode biasa. Kalau isinya metode biasa aja, nah itu bisa. Abstrak class bisa dibuat jika hanya metode biasa di dalamnya, tanpa harus ada metode abstrak. Tapi kalau menggunakan metode abstrak method harus kelasnya harus berupa abstrak class. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk menulis metodenya. Nah, ini yang metode biasa. Tanpa ada abstrak di depannya. Nah, kelas abstrak sudah kita buat. Jadi abstrak kelas ini nanti dia sebagai induk kelas. Selanjutnya kita buat anak kelasnya. Nah, ada laptop Acer, laptop Asus. Nah, hanya 2 laptop aja kita buat. Nah, sekarang kita tuliskan laptop Acer. Kita buat Nah, memanggil abstrak class adalah dengan cara mengekstenkannya. Karena ini dia dianggap sebagai induk kelas. Maka kalau induk kelas kan manggilnya kan harus di inheritance. Nah, manggil inheritance adalah menggunakan extend. Kelasnya apa? Laptop. Nah, ketika kita klik di sini ya, implement all abstract method, maka semua metode yang ada di kelas abstrak akan terpanggil. Nah, set merek, get merek, set pemilik, get pemilik, tampil, dan hapus. Nah, semua abstrak method ini akan terpanggil di anak kelasnya. Nah, kalau satu kita hapus, nggak bisa, bakal error. Karena semua metode harus diimplementasikan. Nah, ini ada ini throw ini tinggal dihapus aja ya. Ini harus menggunakan return. Nah, ntar dulu ya sebelum saya hapus. Nah, di sini kita menggunakan konstruktor. Kemarin kan kalau untuk menggunakan konstruktor,
nggak perlu kita menggunakan set merek. Nah, di sini kita bisa membuatnya tanpa menggunakan konstruktor. Tetapi kita juga bisa menggunakan konstruktor seperti ini. Nah, cuma set mereknya kita panggil di konstruktor. Kalau kemarin kan nggak seperti itu. Nah, contohnya seperti di sini kan. Oh, bukan ini ya. Di modul 3. Nah, ini kan kita menggunakan konstruktor, tidak menggunakan setter. Nah, sedangkan di sini kita menggunakan konstruktor, tetapi kita juga menggunakan setter. Nah, bedanya apa? Kalau di sini kan kita menggunakan dis nama sama dengan nama, dis makan sama dengan makan. Jadi kita harus membuat ininya, variabelnya terlebih dahulu. Nah, sedangkan di sini kita nggak perlu membuat variabel. Jadi set merek ini langsung manggil metode ini. Nah, sekarang kita coba. Kita buat konstruktornya laptop Acer. Nah, bisa juga kita gini. Nggak ada isinya kan? Karena di abstract method memang tidak ada isinya. Kalau di kemarin kan di sini ada isinya dari kelas. Nah, oh ini abstrak kelas ya. Abstrak kelas induk kelasnya. Nah, jadi otomatis di sini kepanggil. Sedangkan ini tidak. Di induk kelasnya tidak ada konstruktor. Jadi konstruktornya kita isinya kosong. Nah, di sini kita isi string merek. Nah, kita isi dulu di sini. Set merek adalah this merek sama dengan merek. Nah, sini kita bikin merek sama dengan 0. Nah, 0 di sini fungsinya adalah ketika nanti set ini sudah dipanggil lagi, maka nilainya berubah menjadi 0. Terus diisi kembali. Nah, di konstruktornya kita tinggal panggil set merek. Nah, merek sama dengan 0. Nah, kalau kita klik ini larinya kemana? Nah, masuk di kelas abstraknya. Nah, kalau nggak taruh di abstrak, deh bisa kita taruh di sini. Cuma yang jadi masalah apa? Anak kelas ini kan ada banyak. Sedangkan induk kelas ini cuma satu. Kalau ini kita taruh di anak kelas, maka setiap anak kelas harus memiliki ini. Ya kan? Kalau ini bisa kita buat atau kita panggil dari induk kelas, kenapa enggak kita taruh aja di induk kelas? Nah, jadi anak kelas nggak perlu punya atribut ini, jadi tinggal memanggil dari abstrak kelas. Makanya atributnya nggak ditaruh di anak kelas, karena bisa kita taruh di kelas abstraknya, terus kita panggil dari kelas abstrak. Ini return merek. This pemilik sama dengan pemilik. Pemilik
Nah, sistem output-nya kita panggil ini aja. Get pemilik memiliki laptop merek. Nah, jadi nanti tampil ini mengambil data dari get pemilik dan juga ngambil data dari get merek. Nah, mau kita buat seperti ini sebenarnya bisa ya. Misalnya gini ya, string pemilik string merek. Nah, kalau kita mau nambah parameter di sini, maka di kelas abstraknya harus ada parameternya juga. Nah, di sini pemilik. Sini nah, jadi nanti ketika manggil tampilnya isinya adalah get pemilik, di sini adalah get merek. Sebenarnya sama aja sih. Mau kita menggunakan cara seperti ini ataupun seperti ini. Nah, kalau saya lebih suka seperti ini. Jadi ditampil nanti di kelas mainnya nggak perlu kita panggil parameter. Jadi sudah dipanggil dari anak kelasnya. Di kelas mainnya nggak perlu kita panggil lagi. Terus di sini kita panggil metode biasa yang ada di kelas abstrak. Nah, manggil metode biasa, manggil metode yang di superclass, yang ada di induk kelas harus menggunakan keyword super. Hapusnya merek sama dengan 0, pemilik sama dengan 0. Nah, sekarang kita bikin lagi satu kelas, itu Asus. Kita extend. Oke. Nah, karena datanya sama ya, hanya parameternya, konstruktornya aja kita bedakan. Nah, di konstruktornya kita hanya perlu memakai merek. Kalau kita mau menambahkan pemilik juga bisa sebenarnya. Nanti tinggal di pemanggilannya aja yang kita tambahkan pemilik. Nah, isi metodenya sama, saya copy paste aja. Oke. Nah, sekarang kita bikin nah, kelasnya. Main metodenya. Kelasnya adalah laptop cetak. Nah, kita panggil dulu public static void main. Nah, cara pemanggilannya ini sama seperti teknik polimorfisme. Jadi kelas abstrak ini, jika kita menggunakan kelas abstrak, sudah pasti kita menggunakan
konsep polimorfisme. Nah, ini kan karena ada dua anak kelas, laptop Acer dan laptop Asus. Maka kita bikinkan menggunakan perulangan seperti teknik polimorfisme yang video sebelumnya. Nah, di sini saya bikin variabel final ya. Yaitu public final string barang laptop. Terus saya bikin metode untuk menampilkannya menggunakan final string pemilik. Nah, di sini saya manggil metode barang ini. Terus di sini sort ini for ob.length plus. Nah, kita tinggal panggil ob. Nah, kenapa di sini tidak ada merek, set merek? Nah, karena merek sendiri. Nah, set merek ini nggak kita panggil di kelas mainnya, karena merek ini kita panggil di konstruktor. Nah, nanti untuk pengisian data merek itu ngisinya melalui konstruktor. Nah, melalui ini. Nah, misalnya di konstruktornya kita tambahkan pemilik di sini, string pemilik. Begitu juga di sini, string pemilik. Nah, misalnya kita tambahkan di sini kan, string pemilik. Maka kan di sini kita bikin set pemilik. Nah, ketika kita bikin seperti ini, maka nanti di class main-nya pemilik ini nggak perlu lagi kita buat. Maka pemilik ini kita tambahkan di sini. Nah, nanti saya contohkan ya. Sekarang kita pakai string merek aja terlebih dahulu. Nanti baru kita tambahkan string pemiliknya. Nah, string pemilik. Get merek. Set pemilik. Tampil. Nah.
Oke. Metode sudah kita buat. Sekarang tinggal kita bikinkan data untuk pemiliknya. Nah, ini kan string dalam bentuk array pemilik pemiliknya Andi dan Indah. Nah, terus kita bikinkan objeknya. Nah, menggunakan kelas abstrak itu bisa kita buat seperti ini. Misalnya laptop Asus sama dengan new laptop Asus. Mereknya misalnya Asus ROG. Nah, ini bisa. Tetapi kelas abstrak tidak bisa kita buat seperti ini. New. Nah, malah jadinya seperti ini. Metode-metodenya ikut kepanggil. Jadi nggak bisa kita bikin seperti ini. Kalau di polymorphism kemarin yang ini, bukan yang ini, yang di modul 4, nah bentuk ini bisa kita panggil. Bentuk ini kan kelas biasa ya, bukan kelas abstrak. Nah, kalau kelas biasa kita bikinkan dia sebagai objek itu bisa. Bentuk, nama variabelnya bentuk sama dengan new bentuk. Nah, ini bisa. Tapi kalau kelas abstrak itu nggak bisa. Tuh, laptop is class abstract, cannot be instantiated. Nah, tidak bisa diinstansiasi. Nah, ini perbedaannya kelas abstrak dan kelas biasa. Nah, ini kan sebenarnya sama aja ya, seperti yang kemarin ya, laptop misalnya Acer new laptop Acer, isinya Acer Predator. Nah, kalau gini kan manggil satu-satu gini ya. Kalau menggunakan array kayak kemarin, new laptop Asus ROG, new laptop Acer Predator. Nah, kan lebih mudah pemanggilannya seperti ini. Tinggal kita panggil kita bikin objek untuk menampilkan metode ini. Ya, objeknya menggunakan kelasnya dan kelas itu sendiri. Nah, laptop cetak LC sama dengan new LC sama dengan cetak OB dan pemilik. Nah, untuk fungsi kita manggil ini adalah untuk bisa memanggilkan metode cetak yang ada di kelas laptop cetak. Nah, sekarang kita run. Nama barangnya adalah laptop. Ini kan. Andi memiliki laptop merek Asus. Indah memiliki laptop Acer Predator. Nah, kenapa Andi yang memiliki Acer Predator?
Indah memiliki kenapa Andi memiliki Asus ROG sedangkan Indah memiliki Acer Predator? Karena dia berdasarkan indeks. Indeks 0 ini indeks 0. Berarti Andi Asus ROG, Indah indeks 1, Acer indeks 1. Berarti Indah memiliki Acer Predator S. Predator. Nah, sekarang pemiliknya kan kita pisah gini sama merek. Nah, sekarang kita tambahkan di sini di konstruktornya string pemilik. Nah, berarti kita tambahkan set pemilik. Berarti pemilik non. Nah, begitu juga di sini. String pemilik set pemilik nol. Nah, cara pemanggilannya berarti ini string pemilik kita hapus. Nah, kita panggilkan gini. Nah, mereknya adalah Asus ROG, pemiliknya Andi. Acer, laptop Acer, miliknya adalah Acer Predator, pemiliknya Indah. Nah, berarti di sini kita nggak perlu string pemilik. Nah, bisa nggak? Apakah outputnya sama seperti ini? Kita lihat. Nah, Andi memiliki laptop merek Asus ROG, Indah memiliki laptop merek Acer Predator. Sama aja kan hasilnya? Tidak ada bedanya, hanya caranya saja yang berbeda. Nah, ini jika kita menggunakan konstruktor. Kalau nggak pakai konstruktor gimana lagi? Ini ada konstruktornya nih. Terus misalnya konstruktornya kita hapus. Nah, cara manggilnya gimana? Nah, cara manggilnya nggak bisa begini lagi. Cara manggilnya maka seperti ini. Berarti di sini kita harus bikin string merek dan string pemilik. Ini array, ini array. Nah, obi dot set merek i. Berarti di sini obi set pemilik i. Nah, berarti kita harus bikin lagi array-nya string merek sama dengan datanya adalah Asus ROG, selanjutnya Acer Predator. Terus kita bikin array untuk pemilik. Andi, Indah. Nah, cara manggilnya berarti gini kan, string terus merek pemilik. Nanti hasilnya bakal sama juga. Nah, hasilnya outputnya sama, cara pemanggilannya berbeda. Jadi suka-suka kalian ingin menggunakan yang mana.
Nah, sekarang saya mau contohkan dari final ini. Nah, final barangnya tidak saya panggilkan di sini. Ini saya matikan, tetapi nanti saya panggil di sini. Nah, ini kan menggunakan final string barang ya. Nilainya adalah laptop, maka laptop ini tidak bisa dirubah. Kalau nggak percaya kita cek. Oh, di sini aja nih. Ntar saya lupa cara pemanggilannya nih. Kalau nggak salah tuh di sini. ec.barang. Tuh, tidak dapat diisi assign a value to final barang. Tidak bisa diisi. Error. Nah, tapi ketika finalnya saya hapus, nah, ini kan nilainya laptop. Saya ganti di sini laptop JOS. Nah, pertamanya ada final dulu ya. Nah, maka yang nampil adalah ini saya hapus. Saya matikan dulu. Nama barang yang muncul adalah laptop. Nah, tetapi ketika finalnya saya hapus, terus di sini saya ganti laptop JOS, maka yang nampil di sini adalah laptop JOS, bukan nilai laptop ini lagi. Tuh. Nah, disinilah fungsi dari final tersebut agar nilai yang kita gunakan itu bernilai konstanta tetap, jadi tidak boleh berubah. Nah, kalau kita tidak menggunakan final, maka metode itu nilainya bisa berubah. Yang kayak tadi dari nilainya laptop kita ganti dari menjadi laptop JOS. Tetapi kalau menggunakan final, tidak bisa kita inisiasi lagi, inisialnya lagi. Kita ganti nilainya tuh nggak bisa. Jadi inilah fungsi dari final pada variabel. Kalau pada final void cetak ini tidak bisa diturunkan. Nah, misalnya nih protected abstract. Oh, nggak bisa. Abstract final nggak bisa. Nah, contohnya ini kah. Nah, ini kan abstract final void hidupkan laptop. Terus misalnya kita di sini mau override ya. Protected void hidupkan laptop. Tuh. Hidupkan laptop in process cannot override. Karena hidupkan laptop
yang ada di kelas laptop itu merupakan metode final. Nah, tapi kalau metode finalnya kita hapus, maka metode tersebut bisa kita override. Nah, tetapi kalau kita kasih private, di override dia nggak bisa. Cuma tidak bisa dipanggil metodenya. Nah, itu bedanya kalau kita menggunakan private ataupun final. Jadi tergantung kondisinya. Kalau emang metode yang tidak bisa digunakan, hanya di metode itu sendiri, maka kita private. Tapi kalau dia menggunakan abstract class, sudah pasti ini nggak mungkin di private. Karena metodenya pasti dipanggil. Hanya saja metode ini tidak di override. Nah, kalau tidak di override berarti kita kasih final. Nah, jadi metode ini sudah pasti tidak di override. Nah, kalau di abstract metode ini harus di override, wajib di override. Kalau metode biasa, kalau di metode yang tidak mau di override, maka kita harus kasih tanda final. Nah, tapi bisa kita panggil. Kalau di private kan tidak bisa di override dan tidak bisa dipanggil. Nah, itulah contohnya dari final dan abstract. Nah, kalau variabel kan sudah saya contohkan ini. Nah, inilah penggunaan abstrak. Intinya kelas abstrak itu adalah sebagai kerangka dasar. Nah, bedanya dengan yang video kemarin. Nah, kelas bentuk ini bukan menggunakan abstrak. Jadi kita harus panggil untuk override-nya. Nah. Sedangkan di abstrak class itu harus menggunakan abstrak method untuk di override ya. Nah, ini sebagai kerangkanya. Jadi kita tinggal panggil secara otomatis langsung ada. Nah, mungkin itu dulu penjelasan tentang final dan abstrak. Jika kalian bingung dan masih gimana cara membuatnya, bisa tanyakan ke saya atau kalian bisa mencari referensi yang lain agar lebih jelas. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.